Ntar terus ini kelihatan gak sih kalian? Anjir, di situ ternyata. Aduh, sorry. Ternyata dia masuk ke share di situ ya. Ntar aku jelasin ulang ya. Jadi setelah kalian tadi klik try it yourself kan, itu kalian bisa lihat di dalam struktur HTML itu isinya apa aja. Udah pasti itu doctype, terus HTML, ditutup juga pakai HTML. Aku mau lihat lagi, kalau kalian buat tag itu setiap tag itu pasti ada penutupnya. Jadi kalau misalnya penutupnya itu nggak ada, itu bakal error. Jadi itu ciri khas HTML. Dia pakai tag, dan tag-tag di HTML itu ada banyak banget. Kalian bisa buka website W3 School ini, ada banyak banget. Dan yang paling sering kita pakai itu ada div p h1 sampai h3. H1 itu buat headline. Terus div ini dianya tuh bisa dipakai buat apa aja tergantung kalian nanti buat kelas-kelasnya gimana. Di sini dia buat paragraf gitu. CSS juga kita bisa ganti kayaknya. Nah, jadi ini divnya. Nah, ini P ini buat deskripsi di bawah. P itu dia lebih ke kayak tulisan-tulisan aja, tapi juga kalian bisa tambahin kelas di dalamnya sini. Misalnya di sini aku tambahin kelasnya apa ya? Warna. Terus ini, terus kita kasih background color dia background dan color, terus yellow. Nah, di sini tuh kita bisa panggil kelas. Bentar. Baik. Kelas terus sama dengan ini, terus petik 2, kita panggil CSS-nya. CSS-nya itu warna. Nah, itu dia bakal jadi kuning gini. Jadi itu fungsi, ini aku ngasih tahu simpelnya aja ya supaya kalian paham dasar-dasarnya. Fungsi CSS sama HTML. Nah, simpelnya tuh kayak gitu. Nah, untuk perbedaan CSS itu ada dua. Yang pertama itu dianya bakal kita bisa pakai untuk tag-tagnya, dan itu tuh kalian tinggal panggil tagnya aja. Nih kayak gini. Aku kan nggak panggil dia class lagi. Jadi dianya otomatis langsung ikut. Dan ini berfungsi buat semua tag. Tuh, misalnya kalian juga bisa ubah di sini, tambahin kelas H1. Terus kalian mau apa ya? Aku lihat dulu discuss apa sih. Nih aku tambahin font width sama colornya gitu. Nah tuh dia langsung berubah. Jadi kita nggak perlu manggil. Nah, ini mempermudah kalian buat tag-tagnya, tapi orang-orang itu nggak sering pakai ini karena dianya itu nggak responsif. Kenapa? Karena kalau kalian misalnya buat pakai H1 lagi, dia otomatis sama kayak gini.
Kalau misalnya kita mau beda-beda gitu kan, dianya bakal ngeganggu responsibilitasnya tag-tagnya ini ya. Nah, biasa makanya orang tuh biasanya pakai yang awalannya titik. Tapi ribetnya adalah kita harus manggil di dalam tagnya. Kurang lebih kayak gitu. Untuk HTML dan CSS. Nah, untuk PHP, kan kita udah masuk ke PHP nih. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke PHP? Ini aku ngasih kalian simpelnya aja sih. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Cukup, Kak. Oke, dipelajari ya HTML karena HTML ini mendasar banget. Bakal kalian pakai di Laravel juga nanti. Kalau misalnya dasar HTML kalian nggak paham, yang penting tuh kalian paham guys, nggak perlu hafal apanya. Aku sebenarnya juga nggak hafal. Yang penting paham fungsi-fungsinya. Kalau udah paham, itu pasti udah hafal, gitu loh. Yang penting dipahami aja. Karena kalau yang aku lihat kemarin ya, kalian itu strukturnya aja kalian masih nggak paham gitu. Jadi kalau bisa dipahami strukturnya aja yang dasar banget tuh struktur yang di dalam HTML doctype ini ada apa aja sih. Nah itu terus kalau kalian mau rubah-rubah itu gantinya dari mana sih kan kalian kalau misalnya ngerubah-rubah lagi nanya-nanya ChatGPT lagi tuh ribet ya. Apalagi yang kayak cuman ganti nama begini bukan yang rumit. Kalian nanya ChatGPT itu kan kayak buang-buang waktu ya nunggu lagi belum lagi debugging errornya kan ChatGPT itu nggak langsung bisa ya biasanya harus penyesuaian kode lagi. Nah ini aku kesini lagi. Di sini kita belajar basicnya PHP. Nanti habis ini kita bakal lanjutin tugas yang bapaknya tuh. Oke, untuk PHP mana sih tadi? Nah, PHP itu ada banyak ya bahasa-bahasanya. PHP ini bahasa beda sama HTML. HTML itu dia bukan bahasa pokoknya. Apalah, bahasa. Dan di PHP ini kita bisa nambahin HTML karena bahasa PHP ini sangat eh, gimana ya? Adanya itu simple gitu, nggak kayak JavaScript. Kalau JavaScript itu kalian buat kenapa kurikulum kita pakai PHP daripada Java karena Java itu lebih rumit guys. Kalian aja harus pakai constraint terus pakai return lagi cuman buat nulis kayak gini misalnya. Nah PHP itu biasanya yang dipakai ada echo sama print. Jadi ini buat ini kayak gini. Nah, nah ini. Jadi di sini kita udah eh, HTML-nya nih struktur HTML udah kita buat. Nah di sini kalau buat nambahin PHP itu tuh pasti ada ciri khas PHP itu ada buka kurung terus tutup kurung begini sama kayak tag HTML bedanya dia nggak langsung ditutup di belakangnya kayak gini tapi langsung di luarnya. Nah ini coba kita ganti-ganti H2-nya kita ganti CV Mulia Amadi. Alat, alat. Nah, dia bakal kayak gini. Kurang lebih sama, tapi Echo ini mempersimpel tag-tag yang tadi. Tadi kan banyak tuh eh tag-tagnya. Kalau buat nulis gini aja. Nah, di PHP ini juga kita bisa nambahin style. Seperti aku bilang tadi, misalnya kalau kita mau tutup tagnya harus begini. Sebenarnya kalau di VS Code dia otomatis guys. Kalian tulis style aja lihat langsung enter dia kita langsung ada pembuka penutupnya. Nanti aku kasih tahu gimana caranya. Terus kita misalnya
Angka 2. Background colornya blue. Oh, sebentar. Susah sih. Wait. Lagi. Salah ya. Oh iya, astaga. Sesimpel itu, guys. Aku lupa. Jangan pakai titik ya, guys, kalau mau otomatis. Nah, jadi PHP itu dia fungsinya cuman buat kita, kan kalau HTML itu kita nggak bisa pakai yang eh, logika yang rumit-rumit ya. Makanya HTML ini perlu yang namanya PHP atau bahasa PHP ini untuk pembuatan logika. Jadi nggak sesimpel ini sih sebenarnya. Nanti aku jelasin lagi di VS Code. Jadi ini aku cuman mendasarnya aja dulu. Becir. Cepat ganti, cok. Itu. Ini kenapa sih search tadi? Terus. Nah, sorry loh guys. Tadi nggak besar yang ini. Oke, aku ulang lagi ya. Jadi PHP itu dianya sebenarnya buat logika aja. Kalau di HTML, pelogikaan itu misalnya kayak CRUD. CRUD-nya itu kita nggak bisa gunain PHP HTML. HTML itu cuman bisa untuk website yang statis. Statis itu dia gimana sih? Statis itu dianya itu nggak bisa berubah-ubah. Jadi nggak bisa CRUD itu cuman pakai HTML. Makanya kita di sini tuh butuh PHP. Kalau misalnya kita pakai JavaScript sebenarnya bisa, tapi itu lebih ribet. Kalau untuk JS masih bisa juga ditambahin ke PHP atau script-script kayak gimana itu masih bisa. Itu JS ya namanya. Beda, JavaScript sama JS itu beda. Seperti yang kau bilang tadi, terus di sini tuh kita bisa ubah juga. Kalau walaupun di sini ada PHP-nya, kita masih bisa nambahin style. Ini nama style itu namanya ini internal CSS ya. Kalau pemanggilan gitu itu eksternal CSS, nanti aku kasih tahu contohnya. Ini masih pematangan di basic-basicnya dulu aja. Ya kurang lebih gini. Nah, bisa ganti lagi yellow. Ini kayak gini. Oke, kita lanjut ke wait, looping ya. Lupa atau if else ya. If else. Nah, selanjutnya itu yang paling kita sering pakai atau kalian pernah dengar juga pasti di Python atau di Alpro itu if else namanya ya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih aja kayak Python, tapi dianya itu punya ciri khasnya sendiri yaitu echo. Kalau di Python itu kan dia print ya. Yang kayak aku jelasin tadi, echo itu buat dia ngeprint. Misalnya ini nih. Nih, di sini PHP variabel T sama dengan 14. Nah, jika buka kurung T kurang lebih
kurang dari 20 sama dengan print have a good day. Nah, di sini T-nya itu dijabarkan sebagai 14. Nah, coba kita tulis 21. Apakah dia ngeprint? Seharusnya enggak ya guys ya. Nah, enggak. Jadi perulangannya itu kayak gitu ya guys ya. Kita bisa PHP ini bisa buat yang namanya variabel dan if else. Kalau HTML itu benar-benar nggak bisa, looping pun dia nggak bisa karena HTML ini basicnya bukan bahasa. Makanya kita perlu yang namanya PHP untuk ngebantu website dinamis kita. Jadi nggak cuman HTML doang. Coba kita coba yang lain. Oke, kita coba dulu ya guys ya. Service instant. Nah, di sini kan dia udah ngeprint nih. Coba kita ganti T-nya itu jadi 30. Dia nggak bakal ngeprint guys karena T-nya itu sama dengan kurang dari 20. Jadi kalau misalnya dia T-nya itu dijabarkan 30 atau lebih dari 20, dia nggak bakal ngeprint. Kurang lebih perulangannya kayak gitu loopingnya. Nah, coba kita ganti lagi 4. Nah, dia bakal ngeprint. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang lebih untuk if else sama aja kayak Python. Cuman dia agak beda di struktur dan ikonya aja. Oke, kita ganti ke sini lagi. Nah, selain itu tuh ada enggak ada lagi. If-nya udah, nah ini if else. Kita coba ya guys ya. Nah, di sini ada if else. Pasti udah tahu kan if else if itu di Python atau di Alpro. Uh, Intinya if else itu untuk perulangan guys. Sebenarnya yang mau di print simpel aja. Misalnya di sini dijabarkan bahwa variabel T sama dengan date H. Udah kesetrum lagi. Maka di print P itu tulisan ini terus titik T atau tanggalnya gitu. Nih. Date. Terus ini tulisan selanjutnya. Ini masih teks atas ya. Nah, jika T itu kurang dari 10, maka print have a good morning. Nah, tapi else if kalau T-nya itu lebih dari kurang dari 20, itu have a good day. Nah, else lagi dianya T-nya nggak terjabarkan itu have a good night. Nah, di sini T-nya itu T-nya itu berapa? Oh, T-nya itu dia kurang dari 20. Jadi dianya ngeprint atau nge-echo itu have a good day. Ya, kurang lebih sama aja kayak if tadi, tapi ini dianya lebih kompleks lagi karena kita ada banyak sekali perulangan jika makanya. Jadi, oke, kita ganti lagi ke ini nggak pernah kita pakai sih. Cuman yang paling sering dipakai tuh if else if sama if aja. Ini arise.
Gratis. Sebenarnya kita belajar materi sehari ini sangat. Nah, selanjutnya di PHP itu ada banyak data types. Types yang pertama itu ada string, integer, float, atau dianya itu floating point numbers, itu boolean, array, object, null, dan resource. Nah, kalian tuh bisa cek-cek sendiri ya. Untuk tipe datanya ini kurang lebih sama aja kayak eh, big data apa sih, basis data SBD kalian. String itu buat teks, integer itu buat angka, float itu emang enggak ada sih kalau float di SBD. Nih untuk ke bawahnya ini itu kalian bisa cari tahu ya guys ya bentuknya. Boolean itu kayak gimana ya, pokoknya kalian cari tahu karena ini waktunya sangat seperti misal Jumat kita. Nah, kita lanjut aja ke penugasan bapaknya ya. Penugasan bapaknya itu, bentar. Kan kalian disuruh buat website sederhana tapi dinamis. Otomatis kita perlu yang namanya CRUD. CRUD itu dia kepanjangannya create, read, delete, update, delete. Nah, itu tuh buat program website dimana supaya kita bisa mengganti atau mengubah-ubah suatu isi website. Dan itu tuh butuh banget yang namanya PHP. Kita nggak bisa CRUD doang pakai bahasa, pakai HTML doang. Tag HTML ini cuman buat statis doang. Jadi kita nggak bisa benar-benar butuh bahasa program lain yang membantu HTML. Biasanya orang-orang juga selain pakai PHP, pakai Java atau bahasa apa ya? Dua itu aja sih tahu aku, PHP sama Java. Nah, kita langsung aja, tapi di sini aku masih di bang. Kita langsung aja buat ke VS Code-nya dulu. Ntar aku share ya. Kayaknya aku lagi tuh iseng buat aja. Sebelum itu kalian, oh ya, sorry. Sebelum itu kalian buat, kalau misalnya kalian sudah buat folder kayak aku gini, bisa pakai aja, atau enggak kalau kalian mau buat baru lagi, kalian bisa open folder, terus new folder, terus tugas kah apa itu sembarang namanya, terus di select foldernya. Nah, di sini kan kita masih kosongan ya. Pertama-tama sebelum kita masuk, kita new file, terus kita buat file untuk database-nya. Jadi ini penting, file itu sangat penting supaya kita itu bisa connect ke database. Kita tulis aja db.php, atau biasanya juga orang nulisnya config.php, bebas sih sebenarnya. Aku db karena lebih singkat aja. Db itu database ya maksudnya. Nah, terus di sini kita apa? Sebentar. Terus kali. Guys, jangan lupa ininya XAMPP-nya dihidupin dulu ya. Apache sama MySQL ya.
Agar tertulis. Tadi sudah kita sampai buat file, belum share screen ke sahabat. Nah, seperti biasa, PHP itu kita butuh yang namanya awalan kurung terus PHP. Ini kan kita udah otomatis nih. Di kalian udah otomatis atau belum ya? Kalau aku ini udah otomatis karena aku udah extensionku udah ini. Kalian bisa akses ya extensionnya. Yang perlu kalian download supaya mempermudah kalian itu ada PHP Intelligent, ya itulah susah baca ya. PHP server sama PHP debug. PHP debug ini kayak tadi. Jadi kalau misalnya ada error atau kalian buat mempersimpel saat kalian ngetik itu bisa pakai extension ini. DSS ya, terus di download. Oke, lanjut. Terus ditutup tanda tanya dan tutup kurung. Nah, untuk pengaturan koneksi ini kecil banget sih. Kontrol. Nah, gede. Untuk koneksi itu kalian bisa langsung ngebuat variabel nih, dimana variabel itu kan kalian kan butuh yang namanya server name. Jadi aku tulis saja di sini server name sama dengan, kan kalian pakai localhost ya, localhost. Oke, jangan lupa tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk koneksi database ini kita perlu yang namanya username, tapi ini program yang butuh. Sebenarnya kita sebenarnya nggak terlalu butuh, tapi mereka butuh username sama dengan .2 root. Ini biasanya emang kayak gini guys, root. Aku lagi solid serasa. Penutupnya dipakai titik koma ya. Nah terus untuk password sama dengan .2, dikosongin aja dulu, ketik 2 terus titik koma. Terus db name, ini yang penting, db name atau database name. Di sini aku pakai database, nama databasenya itu adalah cv_db, karena aku males jabarinnya panjang-panjang namanya. Nah terus ini aku kasih penulisan enggak nanti. Terus ini tuh enggak ya, ini aku cuman kasih penjelasan ini untuk koneksinya. Jadi kita panggil aja langsung font sama dengan new, terus kita panggil MySQL. Nah dia langsung otomatis. Terus kita panggil variabel yang sudah kita tulis tadi. Ini misalnya variabel server name, koma variabel username, koma
variabel password, koma variabel dbname, ditutup dengan dikasih titik koma. Terus kita gunakan if tadi ini, nanti aku bikin dulu sebentar. Aduh. Di sini kita buat if else untuk pengecekan koneksi. Jadi kalau misalnya kalian buka website DB kalian itu merah atau error, ada yang namanya dokumentasi error atau error handling lah biasa disebut namanya. Kita buat error handling. If buka kurung variable con apa dia expected ini enter aja. Terus minus, terus ini pokoknya kayak row gitu, namanya connect error. Connect error, terus buka kurung kurawal, enter, die, koneksi gagal, terus kasih titik, panggil variabel connya, connect error, kita tutup. Nah, kurang lebih ini untuk error handlingnya. Terus bawahnya itu ada fungsi mengambil data CV-nya. Jadi kita buat fungsi di sini. Kita function seperti biasa, function, terus get CV data. Ini penamaannya kalian bebas aja guys ya. Terus buka kurung, panggil connya lagi, lalu buka kurung kurawal, enter. Terus di sini kita panggil SQL-nya, SQL dari database kita, SQL sama dengan ketik 2 select, seperti bahas codingan SQL pada umumnya, select section K,
content from CV content. Oke, terus titik dua, titik koma, terus result, panggil konnya lagi, terus kita panggil query-nya, buka kurung, panggil variable SQL. Nah, terus kita panggil datanya, data. Nah, itu sama dengan kurung siku. Lupa, jangan lupa ditutup ya. Kurung siku. Kita buat perulangan di sini if apa ya? Buka kurung result. Oh, salah. Variabel result. Kita panggil namanya 6 row. Nol. Terus tuh kurung kurawal lagi while row. Nanti kalian aku kasih kode ininya deh, lengkapnya ke grup. Kalian perhatikan aja dulu. Terus result, terus kita fetch, data ini. Oke. Pantas. Nah, dia begini nanti kodenya. Kita udah selesai buat DB-nya nih. Ini sebenarnya MySQL icon. Guys. Apa ini? Astaga, pantas nih. Ya guys, saya diperhatikan titik komanya tadi, makanya aku merah. Ternyata sini aku belum titik komain.
ini unify constant result segala diperhatikan guys ininya. Makanya tadi aku ada untung aja ada IntelliJ ini sama debug, karena kalau dia ada error dia bakal membaca gitu. Nah kita udah selesai buat simple database-nya. Sekarang kita di sini buat index. Index itu namanya untuk halaman awal website. Nah index.php. Di index ini kita awalkan dulu dengan kita buka dengan PHP sebelum doctype ya. Emang biasanya tuh orang-orang doctype dulu, tapi gak tau kenapa aku lebih suka kita awalnya pakai PHP aja karena dia lebih simple, jadi terstruktur. Terus ini PHP, terus kita tutup lagi. Ini paste aja biar cepat ya. Jadi dalam untuk pemanggilan, jadi di sini karena kita udah buat DB-nya supaya indeksnya ini bisa ngelihat database kita harus require DB PHP atau nama filenya ini. Nah, CV datanya itu dari sini tadi, function get CV data. Aku panggil di sini CV data, terus variable con close. Kalau misalnya dia nggak ada. Nah terus kalau misalnya dia nggak ada database, kita di sini buat aja debug apa sih namanya? Default lah, apa sih default? Bahasa Indonesianya default. Data default supaya nggak kosongan banget nih kalau kita belum masukin data. Oke aja. Cepat. Jadi nama CV data, nama CV yang belum diatur, tagline, terus nih tentang saya. Oke. Di sini baru kita pakai doctype HTML. Oh, dia nggak panggil. Ya, tulis manualnya. Oke, kita langsung masuk ke HTML. Terus seperti biasa HTML length sama dengan ID. Tapi kamu kuliah kan? Iya. Habis Jumatan. habis Jumatan. Kayak kita muter habis Jumatan ya? Aku habis Jumatan ya? Iya, kayak Jumatan maksudnya. Oh iya. Terus ditutup tagnya. Terus kita pakai head di sini. Dia langsung menutup ya guys ya, otomatis. Terus kita pakai headnya itu isinya, jadi ini isinya itu seperti biasa. Kalau kalian tahu, pokoknya intinya ini tuh untuk
settingan pada kode-kode kita. Nah, jadi meta viewport ini untuk ukurannya, viewportnya, terus ini title websitenya, link. Ini tuh untuk biasa untuk plugin fontsnya aku pakai Family Poppins yang bisa dipakai website. Terus ini style sheet untuk CSS, link CSS. Jadi dianya mengacu ke file CSS. Bentar, nanti aku tambahin. Kita harus tambahin style CSS. Untuk isinya nanti dulu, karena CSS itu kita mending generate ChatGPT aja, karena CSS sangatlah ribet guys. Terus kita ke body, susah banget. Terus kita ke body, kita tag dulu supaya untuk body itu isinya ada header. Nah, ini header, terus kita bakal pakai div sama Valia. Di dalam div itu ada bagus apa ya, H1 sama H1, terus bawahnya H1 ada A, baru P. Ini untuk headernya ya. Lalu kita isi H1, kita tambahin PHP di sini. PHP. Nah, buka kurung tutup kurungnya gini ya, PHP. Terus kita ico atau print variabel nama. Ini dia untuk ngambil database kita. Oke, gimana? Untuk selanjutnya, kenapa aku pakai PHP? Karena nanti supaya kalian bisa ganti-ganti ini di panel admin. Kan kata bapaknya minta mau ini bisa diganti-ganti. Aduh guys, sebentar guys, sakit perut sumpah. Aku ke toilet bentar ya. Sabar.
Oke, lanjut. Sorry guys. Kita masih di sini ya. Tadi udah kita panggil pakai PHP echo name. Terus kita panggil lagi dia di tagline-nya. Ini buat tagline. Nih, aku mempercepat aja ya. Sebenarnya aku udah buat guys dari semalam. Ini aku tulis ulang aja. Nih, untuk headernya kayak begini. Nanti kodenya aku kasih ke kalian. Terus di dalam sectionnya itu isinya ada div lagi, terus H2 atau header 2 sama enter P. Oke, kurang lebih gini strukturnya. Untuk isinya ini kita minta cepat saja guys. Lanjut untuk section selanjutnya itu berdasarkan database. Kan kita ada project di sectionnya itu. Aku buat aku sharing database dulu ya. Present something else. Ini database yang aku udah buat. Jadi database-nya itu yang ini. Itu ada CV content. Nah, CV kontennya itu ada kolom ID, section key, konten, sama last update. Untuk user itu ada ID, username, password, sama role. Role ini buat admin ya. Nah, di sini kita kan butuh yang namanya project sama kontak. Jadi kita jabarkan di kode HTML-nya. Oke guys. Ya kayak begini aja sectionnya, jadi nanti dia langsung otomatis kepanggil kan, kayak gini aja. ID-nya project, terus kontak gitu. Nah, terus di bawahnya kita tambahin footer. Footer itu buat penutup website yang biasanya kalau ada tulisan copyright 2000 berapa gitu, misalnya ya copyright or like gitu. Echo date-nya ini supaya menyesuaikan tanggal kita. Jadi PHP ini bisa nyesuaiin tanggal dan tahun kita gitu. Coba ya, aku coba. Oh ya, untuk serve project itu sebenarnya kita udah bisa. Kalau kalian udah punya yang namanya PHP server ini. Jadi caranya kalian klik kanan, terus kalian serve project atau reload server. Nih, punya aku hasilnya kayak gini. Ntar aku sharing. Present something else. Nah, ini punya aku hasilnya. Nih, karena ini belum ditambahin yang namanya CSS, makanya dia kayak begini. Nah, sekarang kita tambahkan CSS-nya. CSS-nya itu
Aku generate chat GPT aja, karena kalau CSS itu sebenarnya simple tapi dianya tricky. Jadi kalau sekarang kita CSS manual itu bakal mempersulit, karena waktu kita itu sampai jam 11 aja kan ini. Oke, kita lanjut dulu ke CSS. Ini aku copy CSS dulu. Sorry. Aku paste ke sini. Nih, ada bayangin nih, aku ntar ngetik 119 baris itu kan nggak mungkin ya secepat itu. Jadi ini aku cuman generate GPT aja. Kalian bisa minta mereka UI untuk CSS website kalian, dan ini tuh simple aja. Ya, aku share lagi ya. Kalau udah aku masukin CSS dia bakal begini. Nah, beda kan guys? Kurang lebih begini. Oke, kita lanjut. Sharing ke CS Code lagi. Selanjutnya kita buat yang namanya apa ya? Aku kasih kalian project yang sudah aku buat. Nanti aku kasih ininya aja, search code-nya. Jadi ini project yang sudah aku buat. Di sini ada admin buat CRUD-nya, terus index buat adminnya, logout. Tapi sebenarnya ini aku masih error guys, karena tadi aku baru buat jam 8. Kayak gini aja. Atau aku pakai yang kemarin aja ya. Pesan something else. Understand. Aku udah sebenarnya udah buat untuk ini. Nih. Jadi ini lebih rumit ya, emang. Jadi di sini tuh aku udah buat login, logout, sama bisa diganti-ganti. Nah, contohnya tuh kayak gini. Sebentar, aku harus matiin server. Sini server. Nah, ini sebenarnya kita bisa ganti-ganti lagi. Karena kalau aku buat lagi dari awal itu memakan waktu. Jadi nanti kalian aku kasih kode yang ini. Tadi aku cuman kasih tahu kalian supaya kalian bisa koneksi ke database kalian. Tadi caranya kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti yang ini kan kalian bisa edit-edit sesuai sama kalian. Nanti aku kasih tahu cara edit-editnya. Kita mulai ya dari sekarang. Nah, di sini kan aku namanya masih ATK Shop. Jadi aku ganti. Ini kan header ya. Header itu di sini. Ini aku pakai internal CSS ya namanya. Nanti kalian kalau mau ganti-ganti warnanya bisa langsung di internal CSS-nya, karena di sini aku nggak pakai external CSS, karena external CSS itu lebih ribet dan bakal panjang banget gitu. Jadi aku pakai yang namanya internal CSS. Di sini headernya. Ini aku ganti dulu. Kan situ saja. Di sini aku ganti CV-nya. CV Mulia Abadi. Nah, udah aku ganti ya.
Terus untuk footernya nggak usah. Ini config-nya kayak tadi sama aja kan. Nah ini ada function. Function itu dimana untuk logika dianya login sama CUD-nya. Masih merah atau apa? Kurang lebih kayak ini. Nanti kita berarti langsung kita ganti aja indeksnya buat menyesuaikan sama tugas kalian. Nah, tugas kalian itu kan tadi CV ya. Selamat datang di TKS. Nah, ini kita ganti. Selamat datang di CV mulia tadi. Blacknya ini penjelasannya aja. Penjelasan singkat CV ini. Kalau aku login dia nanti bakal begini. Aku kan udah ini kemarin 45678 kita sini. Nah adminnya tuh begini, tapi kan nggak sesuai sama tugas kalian, jadi nanti aku sesuaikan lagi sama tugas kalian. Jadi kalian tinggal ubah aja sama kalian jabarin CV kalian apa. Dan nanti aku bakal kasih kodenya. Yang penting kalian paham gantinya di mana itu sama fungsi-fungsinya aja. Kalau yang kayak gini kalian sebenarnya bisa generate ChatGPT untuk ininya apa sih namanya logikanya. Nanti aku sesuaikan lagi. Wait. Di admin indeksnya admin. Oke, lanjut. Di sini aku gantiin dulu fungsinya. Apa dari indeks aja? Dari indeks. Nah, kita langsung tanya saja ke Gemini. Aku biasa pakai Gemini. Buatkan untuk web. Berisikan folder CV project Oke, ini kode indeksnya sudah berubah. Kita lihat banyak nabrak guys servernya.
9. Sebentar. Aku pakai yang tadi aja. Seriusan gue nggak kelihatan kah ini? Halo. Iya kak, kelihatan. Oke, sorry. Ini aku bakal ngasih kalian kodenya aja ya, supaya kalian nggak usah lama lagi ngode-ngode. Jadi aku kasih source code-nya, nanti aku kirim pakai. Kalian mau aku zip atau aku masukin ke Gidox, nanti kalian paste sendiri. Gidox admin. Nanti aku kasih tahu juga cara ganti-gantinya. Nanti aku kayak buat praktikum kalian, jadi kalian bisa sesuaiin sama CV kalian. Ini sebenarnya CRUD adminku masih agak error, jadi nanti aku baikin dulu. Sementara nih kalian lihat ya. Ini kan tadi begini. Stop server dulu. Aduh, nafbar nih. Sabar. Ternyata entar dulu. Jadi tadi aku harusnya pakai yang ini aja. Kalau pakai yang TK tadi kayaknya terlalu rumit deh buat kalian. Jadi aku buatin yang ini aja. Jadi nanti ininya bisa diubah dari adminnya. Nah sekarang itu aku masih tahap uji coba. Jadi nanti kalau udah jadi aku kodenya aku kasih kalian ya. Kalau aku debug sekarang makin lama nih. Jadi nanti aku kasih tata cara supaya kalian bisa edit sama masuk ke database kalian di Gidox-nya. Oke? Oke, Kak. Ya. Jadi untuk sekarang sampai di halaman sampai sini dulu. Nanti lanjut aku kasih di Gidox-nya ke kalian. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain kah? Baik admin, makasih admin. Oke. Tugas kalian deadline-nya kapan sih? Senin ya? Sebulan. Hah? Sebulan? Iya, Senin, Kak. Oke. Malam ku kirim kok. Aman aja. Oke, jadi mungkin aku tutup ya sampai di sini dulu. Maaf kalau misalnya aku terkesan buru-buru karena aku jam 11 lewat 50 sudah harus di tempat magang, tempat KKN ku. Sorry ya guys. Makasih, Baik Kak. admin, makasih admin. Oke. Makasih, Kak. Untuk kodenya nanti menyusul ya sore. Siap admin. Oke, ini aku tutup ya. Terima kasih semua. Dadah admin. Terima kasih, Kak.